warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rusdiana Deli. Saya adalah guru kelas 2 SDN 2 Betah. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Di sini peran saya adalah sebagai observer. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Maknur. Saya adalah guru BK dari SMK Negeri 1 Rujatangan, Kabupaten Tulungagung. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Sarti Yuliana Disusarti. Saya guru kelas 5 dari SD Negeri 2 Mulut. Di sini saya sebagai coaching. Kami akan melakukan proses coaching hari ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lulil, apa yang nantinya Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini, Bu? Kegiatan hari ini tentunya saya ingin melatih keterampilan saya dalam mendengarkan secara aktif. Kemudian saya mampu mengidentifikasi masalah-masalah coaching saya, merumuskan tujuan, kemudian juga supaya coaching saya itu bisa melaksanakan aksi nyatanya, kemudian bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya kira-kira apa harapan dari Ibu nanti setelah kegiatan ini? Harapan saya yang utama adalah keterampilan coaching saya bisa meningkat sehingga saya bisa mengcoaching teman-teman saya atau rekan-rekan sejawat saya ataupun siswa-siswa saya. Ya, selanjutnya bisa dimulai, Bu. Terima kasih. Setelah ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching saya bersama Bu Selvi sebagai coach saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selvi. Waalaikumsalam, Bu Lulil. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Iya. Tapi kok nampaknya lesu sekali, ada apa? Iya, Bu Lulil. Jadi saya punya sedikit masalah yang menjadi keresahan hati saya. Kemarin saya itu mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah saya terkait dengan kedisiplinan saya di sekolah. Seperti itu. Ini yang membuat saya jadi gelisah setiap hari, jadi merasa tidak enak, merasa kurang nyaman di sekolah. Kalau boleh tahu, kedisiplinan dalam hal apa? Saya itu sering datang terlambat dulu. Hampir setiap hari saya itu terlambat. Seperti itu. Datang terlambat sampai setiap hari. Masuk sekolah pukul berapa kira-kira, Bu? Maksudnya pukul 7. Ya. Lalu Bu Selvi datang ke sekolah pukul berapa? Sebenarnya saya datang sekolah itu kadang pukul 6.55, kadang 6.58 gitu. Jadi sebenarnya kurang sedikit karena sekarang itu ada absen ceklo. Iya. Itu loadingnya itu kadang agak lama, jadi sehingga sering terlambat. Sebenarnya terlambatnya tidak lama, hanya beberapa detik atau beberapa menit saja gitu. Oke. Kalau boleh tahu, proses kira-kira perjalanan dari rumah ke sekolah itu berapa menit? 30 menit. 30 menit ya. Oke. Kegiatan di rumah sebelum berangkat sekolah, kalau boleh tahu, Pak? Saya di rumah sebelum berangkat sekolah itu bangun pagi, tentunya menyiapkan bekal untuk anak saya yang sekarang sudah SMA dan menyiapkan bekal untuk anak saya yang masih SD itu. Sebenarnya saya tuh sudah datang bangun pagi, Bu. Ya. Tapi kadang karena kegiatan saya banyak, saya tuh belum setrika di pagi hari. Iya. Masalahnya belum mempersiapkan seragam. Iya, ya? belum mempersiapkan seragam. Untuk diri Ibu sendiri atau anak-anak juga? Anak-anak juga. Oke. Di sini kalau saya lihat berarti kita bisa menyimpulkan tujuan yang pertama adalah agar bagaimana caranya Bu Selvi bisa datang lebih tepat waktu, oke? Iya, betul. Datang. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan ya untuk supaya datangnya tuh lebih awal, kurang lebih bisa 10 menit sebelum waktu ceklo berakhir gitu? Sebenarnya harusnya saya bangunnya lebih pagi lagi. Kalau saya ini bangunnya itu jam berapa sih? alarm itu jam 4. Oh, jam 4 pagi berarti Iya. udah bangun ya.
alarm saya itu jam 4. Tapi karena itu saya kan harus mempersiapkan seragam anak saya itu kurang lebih nanti 30 menit. Saya harus masak dan saya harus belajar. Itu sebenarnya seharusnya memang saya siapkan sebelumnya. Nah, ini kita udah nemu ya. Kemudian masalah yang kedua itu karena seragamnya belum siap. Iya, Oke. seragamnya belum siap. Berarti kira-kira yang bisa Ibu laksanakan tadi apa? Bisa diulangi? Seharusnya saya mempersiapkan seragam saya. Seragam anak-anak dulu itu sudah ready. Jadi mungkin bisa disetrika 1 minggu sekali gitu. Terus saya juga harusnya belanja itu tidak pagi hari, jadi bisa malam hari saya belanja untuk mempersiapkan kebutuhan saya di pagi hari. Oke, kita udah dapat tujuan yang kedua nih, dalam mempersiapkan diri, baik itu seragam maupun itu kebutuhan belanja untuk masak itu jauh-jauh hari sebelumnya ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira ini Ibu memang setiap hari nyetrikanya sendiri ya? Iya. Mau nggak ngelondri gitu ya? Enggak, saya setrika Oke, sendiri. setrika sendiri ya. Berarti harus dipersiapkan ya kurang lebih beberapa hari sebelumnya ya Bu ya. Oke. Sebelumnya. Apa lagi Bu ini? Kira-kira yang membuat pusing selain terkait kedisiplinan ini terlambat? Ini yang membuat saya pusing itu tentang itu membagi waktu saya kan. Kalau saya harus mempersiapkan semua kebutuhan sendiri itu tuh sangat sulit sekali. Karena apa? Di sini saya pagi sampai sore dulu kerja, nanti sorenya saya juga masih harus menjaga toko sampai malam, nanti ada tugas juga yang harus saya kerjakan sampai malam, sehingga waktu untuk misalkan untuk menyetrika baju atau itu kurang gitu loh. Seandainya ada yang mau bisa membantu mungkin akan lebih mudah. Nah, Ibu di sini udah PNS ya? Iya. Oke, sudah. gajinya kan udah lumayan ya. Iya. Oke. Adakah solusi lain selain menyetrika sendiri? Mungkin bisa di laundry. Oke. Tapi kalau di laundry itu saya sebenarnya kurang suka sih Karena kadang kurang bersih, ya kadang juga kurang, setrikanya juga kurang rapi gitu loh. Oke. Karena kalau sudah di laundry itu setelah beberapa hari itu lipetan-lipetan itu masih ada. gitu Kak, suka ya. Ya, berarti memang lebih prefer untuk menyetrika sendiri karena Iya, kurang rapi. betul. Oke. Berarti ya kuncinya memang harus bisa membagi waktu ini. Iya. Dan tujuan yang ketiga bisa membagi waktu. Kemudian kira-kira langkah apa ya Bu ya yang bisa kita ambil di sini ketika Ibu tadi kan supaya bisa datang tepat waktu, kemudian bisa mempersiapkan kebutuhan diri sendiri maupun anak-anak, dan juga bisa membagi waktu antara bekerja, terus kemudian punya toko kan ya. Oke. Dan juga tugas-tugas yang lain. Kira-kira apa ya Bu yang bisa dilaksanakan gitu? Mungkin saya bisa minta tolong suami saya untuk membantu. Oke, Iya, mungkin saya bisa minta tolong suami saya untuk membantu setrika. Kita bisa bagi tugas ketika saya masak, kemudian suami saya membantu setrika. Nah, gitu. oke. Kita bisa simpulkan satu, minta tolong suami untuk Bantuin membantu pekerjaan rumah. Iya. Ada lagi? Terus saya harus bangun lebih awal. Kalau semula saya bangun jam 4, saya sekarang mungkin mengawali 30 menit setengah 4, ya mungkin untuk mempersiapkan semua. Soalnya jarak rumah saya juga kemarin lumayan jauh dengan sekolah. Ya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Oke. Kita tadi udah merumuskan tujuan, kemudian kita sudah punya langkah-langkah aksi nyatanya kayak gimana, kemudian, nah ini kira-kira ada nggak sih hambatan atau hal-hal yang kira-kira kita udah punya langkah-langkah nih yang bisa menghandoli atau menghambat dari tujuan apa itu namanya aksi nyatanya Ibu apa ya? Apa ya yang menghambat? Kalau saya sudah dibantu suami, saya lebih awal, mungkin semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar gitu loh. Terus kemudian kendalanya
waktu itu berangkat sekolah itu kan ruang sekali. Itu saya bisa cepat atau bisa lambat tergantung dari keadaan kondisi dia. Oke. Katanya kadang kalau emang lagi barengan sama Iya. anak-anak berangkat sekolah Iya, ya. itu mungkin saya nggak bisa cepet gitu loh. Kalau keadaan posisinya sepi karena saya berangkatnya lebih awal, itu saya bisa. Oke, berarti memang hambatannya sudah ketahuan karena di jalan barengan sama anak-anak sekolah. Tapi kalau kita berangkatnya lebih awal, tentunya Tidak akan tidak akan ketemu sama anak-anak itu. anak-anak itu. Oke, ada lagi nggak Bu, kira-kira? Mungkin cukup itu. Ada ketika di rumah anak-anak suka bantuin nggak sih pekerjaan rumah gitu? Karena anak saya itu masih kecil ya, masih kelas 4 belum bisa bantuin gitu loh. Kalau yang SMA itu karena juga berangkat pagi, jarak sekolahnya juga jauh, jadi juga nggak bisa bantuin. Anak saya itu sekolah kan pulangnya malam juga gitu loh. Jadi emang sibuk semua ya? Semua gitu loh. Oke. Nah, dari apa yang sudah kita simpulkan tadi, dari aksi nyata meminta tolong suami, kemudian mau lebih awal, apakah ini benar-benar bisa Ibu laksanakan? Insya Allah bisa. Terus saya juga akan mengajari anak saya untuk mandiri mengurus dirinya sendiri. Jadi saya cukup menyiapkan bekalnya saja untuk keperluan sekolah dan lain-lain biar diurus. Mereka belajar mandiri. Nah, gimana Bu perasaannya? Lumayan, alhamdulillah sudah sedikit lega, terbantu Oke, dengan sudah apa lega ya. sedikit mengurangi beban saya. Jadi saya sudah bisa bercerita tentang keluh kesah saya. Sudah nemu solusi juga dari Iya. Ibu sendiri ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya. Karena Ibu Selvi sudah menemukan dan juga tentunya saya pengennya nanti ada laporan lebih lanjut ya bagaimana apa yang sudah dilakukan ibunya, ada perubahan yang signifikan nggak kira-kira dengan apa tadi solusi yang ditemukan sendiri tadi, ada perubahan nggak kira-kira dalam kedisiplinan ibu? Oke. Oke, mungkin saya coba mulai besok. Nanti kalau ada atau ada apa-apa, mungkin saya bisa menemui ibu lagi untuk bisa membantu saya. Terima kasih sudah memberikan solusi untuk saya. Terima kasih. Iya, itulah pentingnya kolaborasi ya Bu. Saya juga manusia biasa, saya juga butuh bantuan orang lain. Jadi nanti kita sama-sama saling bantu. Terima kasih dulu sekali lagi ya. Terima kasih ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Oke, saya permisi dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat Ibu Selvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbak, tadi Bu Lili sudah melakukan coaching dari Bu Selvi ya. Iya, sudah. Dari coaching tadi, kira-kira setelah melaksanakan coaching dari Bu, bagaimana Ibu menilai proses tadi? Kalau menurut pendapat saya sudah cukup mampu dalam melaksanakan proses alur tirta. Tadi yang saya sedikit bingung itu tentang tirta yang refleksinya, bagian refleksinya tadi mungkin kurang saya tampilkan. Akan tetapi saya lebih merefleksi ke perasaan coach saya setelah melaksanakan proses coaching. Kemudian setelah ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan hasil pengamatan saya. Yang pertama, Bu Lu'il tadi bertanya tentang tujuan coachingnya. Iya, kalau tujuan coaching yang saya laksanakan tadi itu Bu Selvi masalahnya adalah dia tidak bisa mengatur waktu, kemudian terkait karena beliaunya itu sering terlambat datang karena memang mengatur waktunya ini yang kurang bisa membagi waktu, kemudian karena terkendala juga oleh anak-anaknya harus mempersiapkan kebutuhan mereka sendiri, masih menyetrika baju di pagi hari gitu. Jadi kurang bisa mengatur waktu. Dari permasalahan tadi, kira-kira apakah dari coaching tadi menemukan solusinya? Alhamdulillah dari proses yang sudah saya laksanakan tadi, coach saya mampu menemukan solusinya
keterampilan yang paling utama memang harus mendengarkannya secara aktif ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coach kita secara nyata melalui mendengarkan. Jadi itu memang harus saya tingkatkan juga. Bagus sekali. Saya kira untuk kegiatan coaching dari Bu Nuril tadi sudah bagus, sudah nampak itu alur ceritanya. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrul Alvina, CGB Angkatan 11 dari kelas 314B, guru SLB Negeri Campur Tulungagung. Di sini saya akan melakukan supervisi coaching. Nah, ini teman saya. Perkenalkan, saya Sarti Yuliana Susanti. Saya guru kelas 5 SD Negeri 2 Munut. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Di sini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makmun. Saya dari SMK Negeri 1 Citangan. Saya CGB Angkatan 11 dan di sini peran saya adalah sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Luli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selvi. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Sebenarnya baik, tapi ya waktu saya mungkin malah capek. Saya lihat nampaknya memang sangat capek sekali. Mungkin ada yang bisa saya bantu untuk meringankan beban-beban dari Bu Luli. Ya, terima kasih Bu ya udah meluangkan waktunya. Kemarin saya nggak enakan, terus saya janjian, akhirnya hari ini baru bisa ketemu. Mau curhat. Jadi ini kan akhir-akhir ini kegiatan saya lebih padat dari pagi sampai malam, dari hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan kadang Minggu. Jadi gini, saya ini kebetulan mengajar di SMK, teman-teman tahu sendiri, saya ngajar dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, bahkan sampai setengah 4 kadang kalau hari Jumat. Nah, di sini saya selain kegiatan saya di sekolah, alhamdulillah sih ini juga termasuk berkah ya. Saya dapat panggilan program. Kemudian kebetulan juga kemarin saya daftar S2. Oh gitu ya. Terus, nah ini yang terakhir Iya. saya kena plotting BPG yang tahap Alhamdulillah sekali ya Bu. alhamdulillah itu kalau, tapi saya merasa bahwa ini ya memang harus jalani, tapi ini jo kategorinya berat juga ya saya, karena ini termasuk 3 kegiatan besar menurut saya dan semuanya harus terlaksana dengan baik. Jadi saya merasa capek. Oke. Nah, dari kegiatan yang Ibu lakukan tadi ada mengajar sampai sore sampai jam 4 tadi, kemudian mengikuti kegiatan CGP, mengikuti program pendidikan S2 juga sama piloting PPG juga. Tentunya memang sangat menguras sekali waktu dan tenaga Ibu. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan sehingga dapat mengurangi dari rasa kelelahan Ibu mungkin? Ya kalau dari ibu sih selalu ya udah sana pijit, tapi sampai sekarang pun saya belum pijit. Iya, mungkin karena lampu ya. Ya waktunya juga kapan ya, saya pengen pijit aja
saya maksimalkan meskipun itu hanya 1 jam itu ya hanya di sekolah. Iya sudah seperti itu. Jam 12 sampai jam 1 siang ini. Kalau saya jadwalkan jadwal tidur siang. Oke, jadi itu tadi solusi yang ibu buat tadi diantaranya adalah istirahat di sekolah kurang lebih 1 jam. 30 sampai Iya, untuk tidur. Kemudian mengerjakan tugas itu tidak terlalu iya terlalu terforsir. terforsir. Betul sekali ibu ya. Ibu setelah ibu melakukan rencana-rencana tersebut, mungkinkah ada seseorang yang bisa membantu ibu sekiranya membantu mungkin membangunkan atau bagaimana gitu? Kalau di rumah, alhamdulillah anak-anak sudah ada kamarnya. Ya, jadi kalau saya belum pulang, sampai pulang malam itu sudah ada ibu. Jadi sampai saya itu juga kasihan sebenarnya. Tapi kan ini tidak selamanya karena proses bergerak, insya Allah kan bulan Desember nanti sudah bisa selesai. Kemudian S2 saya usahakan saya bisa tempuh jangan lebih dari 1,5 tahun di target saya. Jadi saya punya target tertentu. Kemudian untuk PPG insya Allah tahun ini kan udah selesai. Mudah-mudahan terus itu doa saya ya. Terus untuk siapa yang bantu saya di sekolah, alhamdulillah sih kalau teman-teman saya itu kooperatif. Misalkan saya butuh untuk pengambilan video atau mungkin untuk wawancara kayak itu, mereka semua kooperatif. Alhamdulillah. Terus misalkan saya belum bisa ikut kegiatan mereka itu juga dimaklumi, nggak apa-apa, ya udah diselesaikan. Itu sih. Kalau untuk kegiatan pokja saya alhamdulillah terkurangi saya karena dipindah. Kalau kemarin saya tuh di Sarana, sekarang di rumah. Jadi di rumah sendiri terbagi-bagi menjadi pokja-pokja, ada PKL, ada podcast, itu sudah ada kepalanya masing-masing. Jadi saya nggak seperti kemarin karena pas di Sarana kemarin luar biasa lebih capek lagi. Karena banyak tugas. Iya, karena harus ada sana sini, harus mempersiapkan ruangan dan itu. Kadang kalau nggak ada temannya saya sendiri sama tim saya, kadang cuma berempat, berdua, kadang bahkan yang harus mempersiapkan ruangan. Tapi alhamdulillah ini saya diminta di rolling ke bagian yang lain. Untuk rencana aksi yang akan ibu lakukan kira-kira untuk mengatasi masalah kesehatan kira-kira apa? Kalau dari jadwal yang memang tugas kuliah juga banyak, tugas sekolah juga ada, otomatis saya harus membuat skala prioritas mana-mana yang harus saya kerjakan lebih dulu. Betul sekali. Tugasnya apa itu yang harus saya dapatkan. Oke, berarti sekarang ibu harus pandai-pandai untuk menentukan skala prioritas mana yang harus dilakukan. Kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan nanti? Saya harus menjadwalkan pijit sih. Saya udah ngerasa capek banget. Relaksasi. Ya, oke, relaksasi. Terus mungkin ada lagi yang mau dilakukan kira-kira? Kan saya juga dari psikologi, otomatis sebenarnya saya tahu sih, cuma kan saya butuh teman buat ya udahlah share untuk berbicara gitu. Kalau kayak gini kan udah mengurangi beban ibu. udah nggak Ya. ada. Oke, ibu. Jadi di sini ibu sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan karena otomatis ibu juga sebagai seorang guru BK ya. Ibu harus bisa menentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan, yang prudentnya yang mana, yang lebih penting, yang utama yang mana. Kemudian ibu sebenarnya juga perlu sedikit relaksasi, mungkin healing atau pijat sebentar. Terus istirahat 1 jam tadi di sekolah itu juga sangat membantu ya Bu ya. Mungkin itu bisa ibu lakukan sekiranya nanti bisa mengurangi dari rasa lelah ibu karena banyaknya tugas yang bertumpuk. Mungkin itu. Terus ibu setelah kita berbicara seperti ini, bagaimana perasaan ibu? Saya merasa senang sih, dan alhamdulillah banget karena apa? Di sini saya bisa bercerita tuh bebas, saya nggak dijudge kayak gini ya udah kan. Biasanya kan kayak gini, ya siapa yang nyuruh kan kamu ngambil S2 siapa yang nyuruh? Iya. Kalau capek ya tanggung sendiri kan. Biasanya ada yang cuma kayak gitu, model kayak gitu tuh ada loh. Tapi kalau saya cerita ke Bu Selvi kan, ya memang itu sudah menjadi tugas dan bagaimana saya harus melakukan di hari ini seperti itu. Iya, di sini memang Bu Lulukil tetap harus bertanggung jawab pada tugas ibu
bagi mulai membuat skala prioritas yang mana yang lebih diutamakan, kemudian membuat schedule waktu istirahat di sekolah 21 jam ya. Nah nanti ibu cerita lagi ya bagaimana perkembangannya, apakah ibu merasa lebih baik atau bagaimana, nanti saya ingin tahu kelanjutan ceritanya ibu ya. Saya mau kembali ke sekolah saya. Terima kasih ya Kak. Ya, tetap semangat ibu, semoga apa yang ibu lakukan selalu sukses, selalu berhasil. Iya ya. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulul Mahmud. Saya adalah guru BK dari SMK Negeri 1 Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dan saya adalah CGP angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Kali ini kami akan mempraktikkan proses coaching, di mana nanti saya akan berperan sebagai supervisor atau observer, dan teman-teman saya nanti akan berperan sebagai coach dan juga coachee. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Alfina. Saya CGP angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rusdiana Dewi. Saya adalah guru kelas 2 SDN 24. Saya adalah CGP angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Dan di sini saya akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan semuanya. Semoga bermanfaat. Setelah ini kami akan melaksanakan pra observasi, di mana saya sebagai observer akan memberikan beberapa pertanyaan kepada coach yang akan melaksanakan coaching. Bisa saya mulai? Oke, Bu Zahro, kira-kira ini apa yang nantinya akan dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan saya dalam menyimak atau mendengarkan dari pihak coaching, supaya nantinya saya bisa membimbing coaching untuk menemukan solusinya sendiri. Dan kira-kira harapan apa yang akan Ibu harapkan Bu ketika setelah melakukan pelaksanaan coaching? Tentu saja harapan saya ingin kemampuan saya untuk menjadi coach itu semakin meningkat dan tentunya sesuai dengan anggota. Oke, mudah-mudahan nanti prosesnya bisa berjalan sesuai harapan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah ini kami akan melaksanakan proses coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Eva. Waalaikumsalam Ibu Zahro. Bagaimana kabar Ibu Eva hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu, gimana Bu Zahro kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik sekali Bu Eva. Oh iya Bu Eva, terkait janji temu kita kemarin sepertinya ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Eva. Iya Bu, saya ingin curhat Bu, curhat sedikit. Saya sekarang kan lagi punya permasalahan, di mana saya itu sekarang lagi bingung Bu, mau manajemen waktu saya. Saya itu merasa sampai kewalahan dengan kegiatan saya sehari-hari itu. Jadi Ibu Eva ini mengalami permasalahan terkait manajemen waktu ya. Oh iya. Terus kemudian kira-kira ketika Ibu ingin melakukan coaching dengan saya hari ini Bu, apa tujuan Ibu sebenarnya? Tujuan saya melakukan coaching hari ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Oh iya, jadi Ibu Eva ini ingin menemukan solusi dari permasalahan manajemen waktu itu tadi ya. Kira-kira apakah bagaimana ukuran keberhasilan dari coaching yang kali ini Bu? Kira-kira nanti jika Ibu sudah menemukan solusi, kira-kira solusinya itu seperti apa ya? Saya ingin kegiatan saya itu tidak tidak berantakan. Karena saya itu bingung. Kalau pagi itu saya kan mengajar, kemudian selain mengajar itu saya kan punya tugas tambahan sebagai operator. Dan terkadang kadang operator itu ada tugas yang mendadak. Jadi kegiatan yang
tugasnya lama dan penting itu tertunda gara-gara itu tadi ada tugas yang mendadak itu Bu. Oh iya, memang kalau saya lihat itu operator memang banyak sekali tugasnya ya, dan itu pun juga sering sekitar 24 jam itu pasti ada aja yang harus dikumpulkan gitu Eva. Oke, sekarang kita akan masuk tahap identifikasi ya Bu. Kira-kira kesulitan apa sih yang Ibu Eva alami ketika mencoba untuk membagi waktu itu tadi, baik sebagai guru maupun sebagai operator? Kesulitan saya itu begini ya Bu, saya itu juga sekarang setelah menjalani proses PPG, kemudian saya juga sekarang itu melaksanakan sebagai CGP, calon guru penggerak. Jadi itu mengakibatkan tugas-tugas saya sebagai CGP itu telat-telat seperti itu Bu. Sampai saya itu sering ditegur oleh ibu fasilitator saya. Ya, jadi Ibu Eva ini di samping sebagai operator, kemudian tentunya sebagai guru yang harus melayani murid, ternyata Ibu juga mengikuti program guru penggerak dan bahkan terpanggil BPG ya Bu. Jadi kesulitannya itu mengatur waktu itu tadi ya Bu ya. Oke, kira-kira bagaimana perasaan Ibu bisa muncul kok jadi sulit itu bagaimana? Jadi sulit itu karena kalau tugas saya itu tidak saya kerjakan dengan tertib, disiplin, teratur, itu menjadi menumpuk-numpuk, jadi saya itu menjadi kalang-kabut, menjadi kewalahan sendiri itu. Jadi saya ingin bisa memanage waktu saya. Iya, jadi nanti kita coba menemukan solusinya bersama-sama Ibu. Kira-kira rencana Ibu Eva ini apa? Kira-kira rencana aksi dari Ibu Eva untuk mulai memanajemen waktu ini? Saat ini yang saya pikirkan mungkin saya akan memulainya dengan memprioritaskan hal-hal yang penting dulu ya, yang penting dulu. Kemudian saya juga ingin membuat jadwal keseharian saya atau jadwal mingguan saya agar semuanya itu bisa berjalan dengan tertib sesuai waktunya, begitu Bu. Oh iya, jadi Ibu Eva ini akan memprioritaskan yang due date-nya lebih awal terlebih dahulu ya, membuat jadwal-jadwal. Kemudian kira-kira Ibu juga bisa kan kalau juga sambil menjaga kesehatan, itu kan juga penting. Iya Bu, sebenarnya saya juga ingin berkeluh kesah tentang kesehatan saya. Saya itu kadang seperti tampilan saya saat ini ya, mungkin tampilan saya itu seperti orang mengantuk itu karena tiap malam itu saya itu hampir tidak tidur, lembur ya, karena kegiatan saya menumpuk-numpuk itu tadi, karena kurangnya saya dalam memanajemen waktu saya itu tadi. Oh iya, jadi sampai Ibu itu jadi kurang tidur, kemudian selain permasalahan manajemen waktu, itu bahkan Ibu jadi kurang istirahat gitu ya Bu ya. Jadi Ibu Eva ini misalkan kalau di waktu di sekolah itu apakah ada waktu untuk istirahat walaupun hanya sejenak saja? Kalau ya sebenarnya kalau waktu istirahat ya saya gunakan istirahat walaupun hanya sebentar ya Bu. Iya. Karena kalau saya istirahat itu biasanya ya digunakan untuk mengerjakan tugas operator. Karena jika tugas operator saya sambil saya gandengkan dengan tugas mengajar itu saya itu tidak bisa fokus seperti itu. Ya memang kita harus pandai-pandai manage waktu ya Bu, meskipun sebentar, meskipun misal waktu istirahat sudah makan itu kan ada jeda waktu, jadi bisa Ibu gunakan meskipun tidur hanya 10 menit itu kan ya lumayan. Baik, kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Bu. Setelah rencana Ibu yang sudah membuat jadwal tadi, kira-kira Ibu mau mulai dari kapan? Kira-kira? Saya ingin secepatnya karena
semakin cepat pasti akan semakin lebih baik. Jadi nanti tugasnya tidak berlarut-larut dan semakin menumpuk nanti kan akan merepotkan saya. Jadi saya ingin melakukan teknik apa itu namanya? Teknik Pomodoro, Bu. Teknik Pomodoro itu istirahat selama 20 menit. Kemudian kita baru akan melanjutkan aktivitas kita atau tugas kita. Oh iya, saya malah baru tahu itu teknik ibu dari ibu. Mungkin saya nanti bisa sharing ya Bu. Jadi untuk menjaga komitmen dari ibu, kira-kira apakah ada yang mensupport ibu, misalkan siapa atau apa itu yang mendukung ibu? Saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya. Misalnya kalau saya ada tugas operator, biasanya kan ada rapat operator mendadak, itu mungkin akan meminta bantuan rekan sejawat saya untuk menggantikan saya di kelas. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepala sekolah, misalkan kalau ada tugas yang dibebankan pada saya, misalkan saya harus meminta bantuan orang lain karena saya merasa keberatan sendiri, nanti saya minta izin kepala sekolah untuk minta bantuan dari rekan saya. Dan juga saya ingin meminta kerjasama dari tentunya anggota keluarga ya, karena biasanya itu saya kan tidak hanya di sekolah saja tugasnya, di rumah itu saya biasanya ada tugas banyak. Saya juga di rumah itu ada kegiatannya Bu, saya itu membuka bimbel di rumah. Membuka bimbel Ya, juga. jadi ya di rumah itu saya juga ada kegiatan yang sangat ya lumayan sibuk. Jadi saya akan meminta bantuan keluarga saya. Iya, sangat kompleks sekali ya Bu. Mungkin sebagai gambaran saja, nanti kan ada hari libur, besok juga hari Minggu, Ibu sempatkan sebaik mungkin ya Bu untuk healing atau misalkan ya makan di angkringan atau makan di kafe itu ya buat menghilangkan stres ya. Jadi kira-kira langsung segera gitu. Ya, insya Allah secepatnya Bu akan saya coba melaksanakan itu tadi. Saya akan segera membuat jadwal harian atau Betul jadwal sekali ya. Jadi kan ketemu dan jadinya solusinya kita pecahkan dan bahkan ibu membuat solusinya sendiri ya. Jadi mungkin nanti saya akan bertanya-tanya lagi ya Bu terkait perkembangan coba dari yang bisa. Oh, ya, terima kasih itu saja Bu Eva. Mungkin insya Allah ya saya berharap tadi kegiatan coaching kita ini membuat Bu Eva jadi lega. alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah lega Bu. Alhamdulillah. Bisa menjadi teman kerja saya. Saya jadi prof. Terima kasih juga. Sama-sama Ibu Eva. Mungkin ada kurangnya dari saya minta maaf Ibu Eva. Mungkin lain hari kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih telah menyaksikan. Setelah ini saya akan memberikan pertanyaan pasca observasi. Oke, Bu Zahro, kira-kira setelah melaksanakan coaching tadi, bagaimana Ibu melihat prosesnya? Saya rasa saya tadi sudah melaksanakan coaching dengan lancar ya Bu. Saya juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan algoritma. Kalau saya bisa, saya akan memberikan beberapa masukan. Kalau memang benar tadi dari prosesnya Bu Zahro ketika memberikan coaching pada Ibu Eva sebagai coach sudah melaksanakan tahapan-tahapan kita dengan baik. Yang pertama sudah menentukan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan dari coaching, dan kemudian sudah mulai memberikan batasan-batasan, jadi tidak melebar kemana-mana, harus melakukan aksi yang seperti apa. Dan itu sudah berasal dari coaching sendiri, itu juga sudah bagus. Memang dalam proses coaching sendiri harus dari coaching sendiri yang memberikan solusi untuk